Tindakan Trump menimbulkan risiko besar, potensi anjloknya nilai yuan. Menjelang Kongres Rakyat Nasional dalam Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China, yang juga dikenal sebagai dua sesi, pasar saham A kembali mengalami penurunan tajam. Peringatan juga muncul terkait nilai tukar renminbi. Financial Times melaporkan pada tanggal 27 bahwa menjelang dua sesi, China berusaha menstabilkan renminbi terhadap dolar AS, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pada mata uang dan prospek ekonominya. Namun, jika Trump berhasil meraih kemenangan dalam pemilu akhir tahun dan memicu kembali konflik tarif, maka diperkirakan renminbi akan menghadapi devaluasi yang cukup besar terhadap dolar seiring berjalannya waktu. Trump telah menyebutkan bahwa jika terpilih kembali pada bulan November, ia mungkin akan mengenakan tarif sebesar 60% untuk impor dari China. Wang Zhu, Kepala Strategi Valuta Asing dan Suku Bunga untuk Greater China di BNP Paribas, berkomentar kepada Financial Times, mengatakan, pada dasarnya kita sedang menyaksikan berakhirnya era hubungan perdagangan yang normal antara China dan AS. Wang Zhu memperkirakan devaluasi renminbi minimal 10%, sehingga menjadi sekitar 8 renminbi per dolar AS. Para ekonom dari Capital Economics, sebuah perusahaan riset investasi terkemuka di London, memperkirakan sekitar 18% penurunan nilai renminbi menjadi 8,5 renminbi per dolar AS jika Trump menindaklanjuti ancaman tarifnya. Menurut laporan Capital Economics baru-baru ini, kerugian ekonomi akibat tarif Trump sebelumnya terhadap China tidak terlalu besar, namun dampaknya bisa sangat berbeda dengan penerapan tarif baru AS. Kekhawatiran akan devaluasi renminbi dapat mempercepat penarikan investasi asing dari China, sehingga semakin menurunkan pasar saham China. Meskipun ada intervensi pemerintah dengan tim negara untuk mendukung pasar dan upaya-upaya untuk menghentikan penurunan melalui langkah-langkah seperti pembatasan short selling dan batasan perdagangan dana kuantitatif, namun pasar ASARES, yang mencakup 5.000 saham, kembali mengalami penurunan pada tanggal 28. Indeks komposit Shanghai turun sebesar 1,91%. Komisi Regulasi Sekuritas China baru-baru ini melonggarkan pembatasan tertentu, mengizinkan penarikan dana kuantitatif. Penyesuaian ini memicu volume transaksi besar-besaran di pasar saham pada tanggal 28, mengakibatkan lebih dari 900 miliar yuan, sekitar 125,05 miliar dolar AS, modal yang keluar, yang secara efektif menjerat investor individu dan investor lainnya di dalam pasar yang bergejolak. Di tengah lanskap ekonomi yang suram, para pengamat internasional dengan cermat mengamati untuk melihat apakah dua sesi PKC akan meluncurkan strategi ekonomi baru. Wang Juntao, Ketua Komite Nasional Partai Demokrasi China, merasa skeptis terhadap dampak potensial laporan pemerintah dari dua sesi tersebut, dan meragukan adanya perubahan arah ekonomi yang signifikan. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Pierre-Antoine Donet, mantan pemimpin redaksi di Agence France-Presse, mengungkapkan wawasan dari sumber yang berpengalaman dalam politik PKC. Menurut artikelnya, krisis keuangan yang sedang berlangsung telah mengakibatkan 1/5 pegawai negeri di luar Beijing tidak menerima gaji mereka, menyebarkan ketakutan di jajaran birokrasi. Masa depan masih belum pasti, dengan beberapa elit keuangan menyarankan perlunya menyatakan kebangkrutan nasional. Ada semakin banyak kritik yang ditujukan kepada Xi Jinping, yang menggambarkan China sebagai panci presto yang berada di ambang ledakan. Dalam percakapan dengan The Epoch Times, Wang Juntao mengungkapkan pengamatannya bahwa sentimen publik China terhadap Xi Jinping semakin meningkat menjadi kekecewaan dan keputusasaan. Dia berkata, Tuhan membuat orang-orang yang ingin dihancurkannya menjadi gila terlebih dahulu. Sama seperti dinasti-dinasti yang berada di ambang kehancuran yang menunjukkan arogansi dan tirani yang ekstrim. Xi Jinping secara efektif telah menutup segala kemungkinan bagi Partai Komunis untuk memulihkan diri.